Nah, yang berikut ini kita akan masuk dengan pelajaran bab bagian kedua. Bagian kedua ini soal kita mau bahas itu pengukuran dengan besaran pengukuran alat yang dipakai untuk mengukur besaran pokok. Jadi kalau ada 7 besaran pokok, maka setidaknya itu juga harus ada 7 alat pengukur besaran pokok. Nah, oke. Jadi ini contoh-contoh gambar. Nah, ini ya ada jangka sore, ini mikrometer sekrup, ini timbangan. Nah, ini ada stopwatch, ada arloji, ada stopwatch itu ya. Nah, di sini tadi Kakak Pace di awal itu sudah mengatakan bahwa setiap besaran fisika itu kan harus diukur ya. Jadi yang pertama itu adalah ingat, itu harus diukur menggunakan alat. Nah, hasil dari pengukuran ini harus dinyatakan dengan yang kedua itu adalah angka atau nilai. Dan setelah dituliskan nilainya itu di belakangnya itu harus tuliskan satuannya. Jadi angka ini kita baca dari yang ditunjukkan oleh alat. Jadi masing-masing alat ya, untuk angkanya dia tunjukkan. Nah, satuannya itu setiap alat ini punya satuannya sendiri. Misalnya di sini milimeter, ini milimeter, atau di sini sekon, atau di sini sekon. Nah, yang ini misalnya ini gram atau kilogram dan sebagainya. Jadi itu gambaran umum tentang alat ukur. Jadi sekali lagi ada 7 besaran pokok, berarti ada 7 macam pengukur alat besaran pokok ya. Nah, jadi dari termometer kita tidak bisa ukur panjang, atau kuat arus listrik kita tidak bisa pakai ukur suhu dan sebagainya. Masing-masing punya alat ukurnya sendiri-sendiri. Sah. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini alat pengukur yang pertama itu adalah pengukur besaran yang namanya panjang. Ya, alat pengukur besaran pokok yang pertama itu adalah besaran pokok panjang. Nah, alat pengukur besaran pokok yang namanya besaran panjang ini itu ada di sini Kakak perkenalkan hanya 3 jenis. Yang pertama itu adalah penggaris ya. Nah, penggaris ini punya macam-macam alat, macam-macam juga. Jadi ada yang namanya itu penggaris lurus. Penggaris lurus itu seperti penggaris yang dipakai di kelas untuk membantu menggaris. Jadi dia membantu menggaris garis lurus. Nah, seperti itu penggaris lurus ya. Ada yang 100 meter, ada 50. Ada penggaris lurus yang dipakai oleh anak murid atau siswa-siswi di kelas. Itu biasanya ada yang skalanya sentimeter, itu 30, ada yang 20, ada yang 5, yang sifatnya lurus dan berbentuk lurus, tidak bisa dilipat. Nah, itu satu. Yang kedua itu adalah penggaris siku. Kakak tidak punya contoh, tapi ada penggaris siku. Ada yang siku, ada yang segitiga sama kaki, ada yang sama sisi, terus ada yang setengah lingkaran. Nah, segitiga atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi ada punya penggaris siku. Nah, di kelas itu biasanya guru matematika menggunakan penggaris yang siku ini untuk menggambar bangunan ruang atau pelajaran geometri. Nah, itu satu. Terus yang lain tuh biasanya penggaris siku ini biasa dipakai oleh tukang bangunan untuk memotong kayu sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh dari penggaris siku. Nah, ini juga tidak bisa dilipat ya, tidak bisa dilipat, tapi bentuknya siku. Nah, yang ketiga itu adalah penggaris gulung ya, penggaris gulung yang roll meter itu atau meteran gulung. Nah, itu dia bisa dilipat atau di roll ya, bisa digulung. Dan ini dari ukurannya itu macam-macam. Ada yang 100 meter, ada yang setengah kilo atau 1 kilo, ada yang 300, 200, terus ada yang 50 meter, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter, bahkan yang terpendek
itu ada sekitar 1 meter, tapi bisa digulung. Nah, ini alat pengukur besaran panjang yang pertama, namanya penggaris. Penggaris ini dia punya ketelitiannya itu sekitar 1 mm. Jadi misalnya sebuah penggaris panjang, ya, jadi ini misalnya penggaris panjang. Nah, ini biasanya ada senti, di sini 1 senti, 2 senti, 3 senti, ini skalanya meter. Nah, ini yang disebut sentimeter, yang kecil-kecil. Nah, setelah sentimeter ini, itu biasanya di tengah-tengah itu ada garis juga. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu garis ini, ya, jadi satu garis ini diwakili oleh 1 mm. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, yang berikut itu adalah alat pengukur panjang yang kedua, namanya itu adalah jangka sorong. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jangka sorong. Jangka sorong ini ada terdiri dari 2 bagian. Yang pertama di bagian atas adalah ini rahan tetap. Nah, yang bagian bawah ini adalah rahan nonisnya ada di sini. Nah, misalnya di rahan tetap ini dia skalanya 1 mm, ya, 1 mm. Sedangkan skala di nonisnya ini 50, ya. Kalau 50, maka dia punya tingkat ketelitiannya ini 1 mm bagi dengan 50, itu dapatnya sekitar 0,02 mm. Itu tingkat ketelitiannya 0,02 mm. Nah, misalnya kalau dia punya skala untuk ininya lain, skala di Indonesia itu misalnya dia ada di 20 misalnya. Jadi kalau misalnya yang di sini 20 berarti ketelitiannya itu 1 mm dibagi dengan 20, sehingga kita dapat itu 0,05 mm. Jadi dari alat ini rahan tetapnya di sini, rahan noniusnya itu ada tergantung skala di sini, ya, skala di sini. Jadi tinggal skala yang di atas di rahan tetap ini skalanya berapa dibagi dengan skala noniusnya. Ini jangka sorong ini ada beberapa macam tergantung pabriknya. Ada yang memproduksi skala nonius dengan 20 mm, 20, dengan ada yang memproduksinya dengan skala nonius itu 50, ya. Ini macam-macam. Nah, itu alat pengukur panjang yang kedua. Yang alat pengukur panjang yang ketiga itu adalah micrometer set group. Micrometer set group ini pada intinya itu dia bertujuan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis. Contoh atap seng. Atap seng itu panjang dan pendeknya itu bisa diukur pakai penggaris, tetapi untuk ketebalannya itu harus pakai micrometer set group. Nah, micrometer set group ini terdiri dari di sini rahan yang ini untuk jepit barangnya di sini. Jadi misalnya pelar ini kita jepitkan di sini. Nah, setelah itu skala tetapnya ini skala putarnya di sini. Ya, di sini dengan ketelitian tuh 0,01 mm. Jadi dia paling teliti sekali dan memudahkan kita untuk mengukur ketebalan benda-benda tipis. Jadi contoh lain itu adalah untuk mengukur ketebalan gelas atau mangkok yang tipis, atau juga pipa, ketebalan pipa, ketebalan mangkok. Jadi hal-hal yang tipis itu dipakai micrometer set group. Iya. Go. Iya, adik-adik, kita lanjut lagi dengan kita pelajaran yang berikut, yaitu pengukuran dan alat pengukuran besaran pokok yang kedua, yaitu massa. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang pengukuran dengan alat untuk besaran pokok yang kedua, ya. Jadi di sini adik-adik mesti ingat bahwa alat-alat
yang dipakai untuk pengukuran massa ini ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu adalah neraca Ohaus. Jadi neraca ini sering disebut dengan neraca atau timbangan. Jadi kita tahu timbangan itu ada macam-macam juga. Jadi timbangan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat selain untuk menimbang tepung atau menimbang hasil-hasil dagang di pasar, juga itu ada juga timbangan bayi di posyandu, terus ada timbangan di gudang untuk keluarkan barang, misalnya berapa barang yang dia keluarkan dari gudang. Nah, di situ biasanya dipakai timbangan. Nah, yang pertama itu ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus inilah ya produksi alat-alat timbangan ini. Untuk zaman sekarang kita lebih banyak kenal itu adalah neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini ada beberapa macam juga. Jadi yang digital itu dia punya timbangannya itu tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan biasanya misalnya menimbang tepung di pasar itu biasanya dulu itu ada tempat yang kayak tempat dudukannya di atas, lalu biasa diisi tepung. Nah, di situ baru jarum seperti itu, jarum jamnya itu berpindah. Nah, di situ baru ada pengukurannya di situ. Tapi kalau yang Ohaus ini itu ada yang digital, itu berupa angka-angka robot itu, ya, angka-angka robot. Nah, selain itu neraca Ohaus ini juga itu ada juga yang modelnya dari bentuknya itu ada yang dua lengan itu dia seperti untuk alat pengukurnya itu ada kiri dengan kanan, ya, tempatnya itu ada di kiri sini dengan di kanan. Nah, terus yang 3 lengan itu tergantung dia punya lengannya, di sini ada 3, dan yang berikut itu ada 4. Jadi itu semakin hasilnya itu hasil pengukuran itu semakin baik. Nah, untuk yang berikut itu neraca, ya, neraca yang biasa digunakan untuk menggunakan barang-barang besar atau benda-benda yang lebih berat dan sebagainya, dan paling tinggi itu bisa neraca yang paling besar adalah untuk mengukur benda bahan sekitar 500 kg, ya. Ini ya, itu contoh-contoh yang kita bisa alat yang digunakan untuk pengukuran massa, ya. Nah, itu besaran yang kedua. Nah, untuk besaran yang ketiga itu alat pengukur waktu, ya. Ini ada yang pertama itu adalah jam atau arloji. Nah, arloji yang kakak Pace tampilkan di sini adalah dengan dia punya angka yang ditunjukkan ini berupa angka-angka digit, ya, angka-angka digit. Nah, sedangkan yang berikut itu alat pengukur waktu yang kedua itu stopwatch. Antara stopwatch dengan arloji ini, kalau arloji ini dianya mampu mengukur per detik atau per sekon, sementara untuk stopwatch ini dalam satu detik, dalam satu ketukan detik ini dia bisa mampu hitung 10 kali lipat, ya, sehingga ketelitiannya di sini 0,1 sekon. Nah, itu alat pengukur besaran waktu. Nah, yang keempat itu adalah alat pengukur suhu. Nah, alat pengukur suhu ini bagaimana cara mengukurnya? Nah, alat pengukur suhu ini yang paling banyak kita temui itu di rumah sakit, namanya termometer klinis, ya. Nah, termometer ini pada umumnya itu ada 4 macam, ya, berdasarkan skala pada termometernya. Nah, yang pertama itu termometer skala Celcius, yang kedua itu termometer skala Fahrenheit, yang ketiga itu termometer skala Reaumur, yang keempat itu termometer skala Kelvin. Nah, Kelvin ini yang disepakati oleh para ahli fisika dipergunakan sebagai satuan internasional, ya, untuk besaran suhu. Nah, keempat ini hubungannya bagaimana kakak Pace? Keempat alat ini
hubungannya itu masing-masing mempunyai pengukuran titik didih masing-masing. Jadi air membeku pada 0 derajat Celcius dan reamur juga air membeku pada titik 0. Nah, sementara Kelvin itu dia air membeku pada 273 dan Fahrenheit itu air membeku di titik 32. Nah, tingkat didih air juga berbeda untuk masing-masing alat. Jadi Celcius yang pertama itu Celcius ini air mendidih pada titik 100 derajat, di reamur itu 80, sementara di Fahrenheit itu 212 dan Kelvin ini 373. Nah, skala terkecil itu ada di reamur. Nah, reamur ini dia punya skalanya sampai 80. Air membeku di titik 0 dan mendidih di titik 80, sehingga dia punya selisih skalanya itu 80. Nah, skala yang terbesar itu ada di Fahrenheit karena air membeku pada titik 32 dan air mendidih di titik 212. Nah, ini skalanya 180 ya. Nah, sementara Celcius dengan Kelvin ini punya skala yang sama, rentang skala yang sama, yaitu 0 sampai 100. Ini selisihnya skalanya 100. Kelvin juga 273 sampai 373 ini skalanya 100 ya. Nah, relasinya itu kakak Pace akan kasih tunjuk di perhitungan matematisnya di slide berikut ya. Jadi ingat, yang Celcius dengan reamur ini kesamaannya di titik didih air ya, sedangkan yang sama yang berikut itu Kelvin dengan Celcius itu punya skala termometer yang sama ya, tetapi berbeda di titik didih ya. Nah, yang berikut itu pengukuran besaran pokok yang lain, yaitu untuk intensitas cahaya, kuat arus listrik dengan jumlah zat. Ini nanti kakak Pace akan bahas di video berikut untuk menghindari penumpukan materi di bab ini ya. Nah, di sini hanya kakak Pace kasih contoh saja untuk pengukuran besaran jumlah zat. Nah, di sini kakak Pace contohnya bawa emas 15 gram dari Pendulangan, bawa ke tempat pengolahan. Di sana itu diketahui massa molarnya itu 500 gram, maka campuran 15 gram dengan massa molarnya 500 ini kalau dibandingkan itu kita 15 gram ya, massa jumlah zat ini kita bagi dengan massa molar. Jadi 15 gram dibagi dengan 500 gram. Nah, gram dengan gram habis, 15 bagi 500 itu hasilnya dapat 0,03. Hasil ini dikatakan mol ya. Hasil dari 15 gram dibagi dengan 500 gram ini, gram dengan gram habis ya, 15 bagi 500 itu 0,03 mol. Artinya apa? Artinya emas tersebut memiliki jumlah zat sebesar 0,03 mol.